mungkin seperti apa Kak Aurel? Ya Alhamdulillah, udah mau 7 bulanan, insya Allah juga kita ada live gitu, jadi ya doain tanggal 18 insya Allah, jadi doain semoga lancar. Kak, kemarin sempat kontraksi katanya sampai nyari dokter Kak Ata. Hah? Kata siapa? Gak pernah. Di artikel, belum kontraksi tadi ya. Belum, masih jauh, kan belum. Baru 7 bulan masa kontraksi. Paling di USG mirip siapa mungkin di USG? Mirip siapa ya? Gak tahu ya. Mirip dua-duanya. Walaupun Mungkin lebih banyak papanya sih. Lebih baik papanya. katanya banyak papanya, tapi kan kita nggak tahu kalau dari pas di dalam pas lahir bisa berubah-berubah. Ada panggilan khusus mungkin ada? Panggilan khusus selain papa mama mungkin ada panggilan unik kayak pipi juga? Enggak, Papa Ta, Mama Nur. Siapa nih? Persiapannya ya waktu aja lah ya. Ya memang udah disiapkan, namanya kalau C-section, sesar, waktunya memang sudah ditentukan. Jadi ibu bisa lebih siap secara mental, orang tua yang semuanya sibuk jadi bisa lebih secara waktu, bisa dipersiapkan jauh hari untuk nggak melakukan banyak aktivitas di tanggal yang memang sudah diputuskan, gitu aja sih. Ini panggilannya 7 bulan panggilan manti? Iya, kalau panggilan mungkin ya karena Grandma sama Mimi, jadi Grammy. Oh, 7 bulanan nih? 7 bulanan seperti apa mungkin update pertengahan bulan ini ya. Jadi memang dicari hari yang tepat, yang baik, dan memang secara siklus memang mendekati waktu yang memang sudah matang di 7 bulan. Hadiah spesial mungkin nih untuk cucu, hadiah spesial. Hadiah spesial pasti kehadiran aja ya, kehadiran kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang ada di circle-nya Aurel sama Ata ini harus solid gitu ya, dampingin, walaupun kita udah tahu secara metode kesehatan semua sudah sehat, sudah terpenuhi, tapi ya namanya Gusti Allah punya rencana kan kita nggak tahu, jadi tetap harus dipastikan Aurel siap lahir batin untuk bisa melahirkan di waktu yang memang siklus yang tepat. Oke, jadi kehamilan 7 bulan itu sebetulnya boleh dibilang the moment of truth ya. Artinya kondisi bayinya di kehamilan 7 bulan itu seolah-olah seperti difinalisasi begitu. Artinya kalau pertumbuhannya dia bagus, dia sehat, biasanya 7 bulan ke atas itu akan menjadi relatif no issue, nggak ada masalah kehamilannya, bagus-bagus saja. Tapi kalau misalnya kehamilannya memang dari awal kurang bagus, kurang sehat, pertumbuhannya terhambat, nah biasanya 7 bulan ke atas itu menjadi relatif lebih susah untuk dikoreksi atau lebih susah untuk diperbaiki begitu. Dan juga biasanya kalau posisi bayinya nggak benar, posisi bayinya misalnya sungsang atau misalnya posisinya melintang begitu, udah lewat dari 7 bulan, probabilitas atau peluang untuk muternya lebih kecil daripada kalau hamilnya lebih muda begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai aktivitas nih, aktivitas yang hamil di atas 27 minggu begitu atau di atas 28 minggu, sebetulnya nggak ada bedanya. Tetapi memang beberapa ibu-ibu mulai merasakan yang namanya sakit pinggang, mulai merasakan yang namanya kontraksi palsu, kaki mulai bengkak, muka mulai bengkak begitu. Jadi terjadi perubahan-perubahan pada fisik karena perut makin besar. Kemudian kita juga melihat proporsi badannya juga semakin membusung ke depan begitu ya. Itu akan membuat pinggang lebih sakit, sehingga untuk melakukan aktivitas yang normal sehari-hari yang biasanya dikerjakan menjadi lebih melelahkan, menjadi lebih cepat capek begitu. Nah, tapi sebetulnya selama si ibu merasa nyaman dengan aktivitasnya, si ibu merasa happy dengan aktivitasnya, ya kenapa tidak, silahkan saja tetap melakukan aktivitas normal seperti sedia kala begitu. Sebenarnya ada pembatasan juga nggak sih aktivitas, artinya yang biasa dilakukan terus sebenarnya ada hal-hal tertentu nggak ya, misalnya aktivitasnya ini yang sebagaimana ini harus dibatasi nih, misalnya seperti dia perlu misalnya biasanya dia olahraga atau apa gitu, seperti itu. Jadi satu-satunya yang membatasi aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu hamil di trimester ketiga itu sebetulnya adalah dari ibunya itu sendiri. Jadi kalau dia merasa nyaman dengan tindakan atau kegiatannya sehari-hari, ya why not, silahkan teruskan aja. Kalau dia merasa nyaman untuk berolahraga, dia nyaman melakukan exercise, dia nyaman dengan berenang, dia nyaman untuk melakukan misalnya konser, syuting, dan lain-lain, ya why not, kenapa enggak, silakan saja.
kembali lagi bahwa yang tahu dan paham batasannya sampai di mana adalah si ibu hamil itu sendiri. Kontraksi palsu itu sebetulnya memang lazim sudah mulai dirasakan dari sejak 24 minggu ke atas, jadi mulai 6 bulan ke atas. Kalau udah mulai kerasa kenceng-kenceng itu ya wajar sih. Dan biasa tanda-tanda dari kontraksi palsu itu adalah perutnya terasa kram, kenceng, keras begitu ya. Tapi itu hanya sebentar aja, hilang, kemudian nggak muncul lagi begitu. Mungkin sehari 1 kali, 2 kali, tapi udah gitu hilang, nggak ada masalah lagi. Itu kontraksi palsu. Dan memang kontraksi palsu sebetulnya adalah suatu proses normal yang memang terjadi pada badan untuk mempersiapkan rahim menuju ke arah persalinan begitu. Nah, kontraksi palsu itu harus dibedakan dengan kontraksi yang sebenarnya atau kontraksi asli, kontraksi yang memang kita bilang sebagai his begitu. Nah, kontraksi his atau kontraksi yang sebetulnya itu sebetulnya karakternya mirip dengan kontraksi palsu, tetapi nggak hilang-hilang. Artinya sekali muncul, nanti hilang sebentar, tapi muncul lagi, hilang sebentar, muncul lagi terus begitu, makin lama makin sering, makin lama makin kuat. Nah, itulah kontraksi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kontraksi palsu yang muncul, that's okay, nggak apa-apa, itu normal. Tetapi kalau kontraksi yang sebenarnya muncul, itu mesti waspada, mesti hati-hati. Karena kita tidak ingin ada kontraksi yang muncul, kontraksi yang sebenarnya yang muncul sebelum kehamilan mencapai cukup bulan, yaitu 37 minggu ke atas. Jadi jarak dari keguguran untuk menuju kehamilan itu sebetulnya ada beberapa pandangan. Ada yang berpendapat bahwa lebih baik dikasih jarak 3-4 bulan. Ada yang berpendapat silahkan langsung hamil aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita bilang bahwa sebetulnya mengenai kapan boleh hamil setelah mengalami keguguran, itu kembali lagi tergantung dari kondisi ibunya, penyebab kegugurannya, dan tindakan yang dilakukan pada saat keguguran. Jadi kalau misalnya kondisi ibunya bagus, sehat, tidak dilakukan tindakan yang berat, maka nggak ada salahnya untuk segera hamil lagi pasca keguguran. Tapi kalau misalnya memang ada komplikasi yang menyebabkan kegugurannya, kemudian perlu dilakukan tindakan yang cukup invasif, maka jelas mungkin perlu diberikan jarak yang lebih lama untuk bisa hamil lagi. Ya, berbicara masalah tentang gizi sendiri nih, di kehamilan yang ke-7 bulan ini perlu seperti apa sih yang nantinya bakal jadinya itu nanti pas lahiran itu sehat gitu. Aktivitas apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa usia kehamilan 7 bulan adalah the moment of truth. Jadi sebetulnya hal-hal yang terjadi dari mulai kehamilan 28 minggu ke atas itu relatif sifatnya permanen dan susah dirubah pada bayinya. Artinya kalau bayinya kecil dan kurang gizi, mungkin relatif lebih sulit untuk diperbaiki daripada kalau hamilan lebih awal, begitu loh. Dan biasanya memang komplikasi kehamilan misalnya pada bayi yang kecil atau bayinya kegedean dan lain-lain, itu biasanya baru kelihatan di umur kehamilan 7 bulan ke atas, begitu. Nah, oleh karena itu kita memang harus mempersiapkan kehamilan dengan baik, bukan cuma dari waktu mulai masuk di trimester ketiga aja, tetapi sejak awal kehamilan, suatu kehamilan itu harus dibimbing, dinutrisi terus-menerus dengan baik, bukan cuma di trimester ketiga aja. Nah, kalau kita bicara apa saja yang terjadi di trimester ketiga, sebetulnya kebanyakan pasien-pasien mulai mengalami anemia di trimester ketiga, mulai mengalami kekurangan zat besi itu di trimester ketiga. Dan itu seringkali terlambat untuk dideteksi dan terlambat untuk diberikan pengobatan, sehingga pada akhirnya melahirkan dalam kondisi anemia. Dan tentunya kondisi ini tidak baik untuk ibunya sendiri dan juga tidak baik untuk bayi di dalam kandungannya. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang paling penting untuk dikoreksi di trimester ketiga adalah anemia. Karena lebih dari 50% ibu-ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia dalam kehamilan dan mengalami anemia juga pada saat melangsungkan persalinannya, begitu. Ini berbicara masalah tentang kehamilan kan tidak terlepas dari yang namanya ngidam, dok ya. Nah, sebenarnya kalau dalam ilmu kedokteran ini ngidam ini perlunya diturutin atau tidak sih, dok? Secara ilmiah kedokterannya seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita bicara ngidam nih, ngidam itu sebetulnya adalah suatu signal yang diberikan oleh badan kita, suatu sinyal yang diberikan oleh badan seorang ibu hamil begitu ya, akan kebutuhan nutrisi tertentu. Contohnya nih, misalnya ngidam makanan yang asam-asam.
atau ngidam makanan yang asin-asin begitu. Nah, kalau yang asam-asam kemungkinan besar dia sedang membutuhkan atau craving dengan vitamin C. Mungkin tubuhnya sedang kekurangan vitamin C. Misalnya dia ngidam makanan yang asin-asin, ada kemungkinan dia itu ngidam sebetulnya membutuhkan mineral begitu loh, kekurangan mineral, kekurangan elektrolit, dan kebutuhan itu harus dipenuhi begitu. Oleh karena itu muncullah ngidam. Nah, tetapi kadang-kadang yang kita harus waspadai adalah bahwa ngidam itu sering berubah menjadi pika atau pica ditulisnya begitu. Itu adalah ngidam sesuatu yang sebetulnya bukan makanan. Contohnya ada yang ngidam untuk makan tanah begitu, ada yang ngidam makan kapur. Mengidam sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi, dan itu juga sebetulnya sangat berhubungan erat dengan faktor psikologis, juga berhubungan erat dengan faktor kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh badan ibunya. Oleh karena itu sebetulnya untuk ibu-ibu hamil yang kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik, maka relatif nggak ngidam sebetulnya, karena dia sudah terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Sedangkan kebanyakan ibu-ibu hamil yang ngidam tetapi kebutuhan gizinya sudah bagus, kemungkinan besar ngidamnya disebabkan faktor psikologis. Jadi sebetulnya seperti butuh perhatian dari suami gitu loh. Dok, di sini ada simulasi ya, mungkin simulasi 3D ya, kalau bisa dikatakan ya. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Dok, kalau misalnya di kehamilan 7 bulan itu sebenarnya bayinya itu dalam posisinya seperti apa, dan apa posisinya itu kayak seperti apa sih Dok? Bisa digambarkan di sini nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma ini simulasi doang ya Dok? Nggak ada. Okay. Mungkin terakhir Dok ya, mungkin sebagai dokter kan dokter kandungan sendiri bisa kasih tipsnya. Ini mungkin untuk masyarakat umum juga ini kan yang nantinya hal apa dan apa yang harus dilakukan di usia kehamilan yang sudah masuk. Sebenarnya tips-tipsnya apa sih? Jadi kehamilan itu harus dipersiapkan dari awal. Tidak bisa suatu kehamilan yang baik dan sehat itu disiapkan secara mendadak begitu masuk di umur kehamilan 7 bulan ke atas. Oleh karena itu kita memang harus membimbing, menutrisi, dan memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan gizi pada ibu hamil dan bayinya terutama itu sejak awal kehamilan, bukan cuma pada waktu trimester ketiga. Nah, kemudian apa hal yang bisa kita penuhi, apa hal yang bisa kita lakukan di trimester ketiga? Itu adalah untuk mempersiapkan juga persalinannya. Kebutuhan nutrisi esensial seperti protein atau albumin, kebutuhan nutrisi lain seperti zat besi, itu juga sangat penting untuk dipenuhi. Vitamin D untuk memberikan energi dalam menghadapi persalinan juga dibutuhkan oleh ibunya. Kemudian seringkali juga ibu-ibu mulai mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan, makan yang berlebihan di trimester ketiga. Itu juga harus dikoreksi, harus diperbaiki. Semua tujuannya adalah untuk mempersiapkan persalinan supaya ibunya sehat dan bayinya juga sehat.